Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sok Sutoyo. Hari ini, Kamis 20 Oktober 2022, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati, jiwa dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Yesaya pasal 37 ayatnya yang ke-16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkaulah sendiri, Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Bahasa Batak Tuba, Ali Jakuba Sebaot, debatani Israel, namar habang sahon aka kirubim. Sasada hodo debatani saluhut harajau di tanoon. Hodo tumapa langit doho tanoon. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang mengira bahwa beriman berarti tidak dapat memakai akal budi. Ini pemikiran salah. Iman dan akal budi seharusnya berjalan bersama, karena akal budi kita juga diberikan oleh Allah. Alkitab dengan sengaja memberitakan perkataan dan perbuatan Allah supaya setelah mendengar dan mengerti siapa Allah dan apa yang telah Ia lakukan, maka iman pun bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Di sisi lain, untuk hal-hal yang tidak dapat dimengerti karena melampaui akal budi, iman harus mendahului pengertian. Pada nas ini kita melihat bahwa pengertian Hizkia tentang siapa Allah membuat ia memiliki iman yang kokoh. Mendengar perkataan utusan Asyur, Hizkia mengoyakkan pakaiannya dan menelubungi badannya dengan kain kabung, lalu masuk ke rumah Tuhan. Hizkia sadar bahwa ia hanya dapat berharap kepada Tuhan, karena sejauh itu tidak ada negeri yang dapat melepaskan diri dari Asyur. Ia pun mengirim utusan kepada Yesaya untuk berdoa supaya Tuhan menghukum Asyur yang telah mencela dia. Yesaya mengirim pesan supaya Hizkia tidak takut, karena Raja Asyur akan pergi dan nantinya akan mati, dibunuh di negeri sendiri. Lalu utusan Asyur kembali kepada Hizkia dengan sekali lagi menyuruh Hizkia untuk tidak percaya kepada Allahnya, sebab selama itu tidak ada Allah yang dapat melepaskan negerinya dari tangan Asyur. Mendengar ini, Hizkia pergi ke rumah Tuhan dan berdoa agar Tuhan bertindak bagi namanya yang telah dicela oleh Asyur dan menyelamatkan mereka dari tangan raja yang sombong itu. Mengapa Hizkia tidak terpengaruh oleh fakta bahwa Asyur sudah menaklukkan banyak negeri? Ini karena Hizkia memahami bahwa hanya Engkau sendiri Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedangkan Allah lain hanya buatan tangan manusia. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Pengertian yang benar tentang Allah membuat Hizkia beriman kepada Allah. Pengenalan akan Allah dengan baik membuat kita bertumbuh dalam iman dan bertindak berdasarkan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat datang kepadanya, mata kita akan terbuka melihat kekuasaan Allah semesta alam. Dengan melihat Allah yang maha besar, muncullah pengakuan bahwa diri kita begitu tak berdaya tanpa kekuatan Allah. Demikian halnya Raja Hizkia. Walaupun adalah seorang raja atau pemimpin yang punya kuasa dan kemampuan, dia sadar akan kekurangan dan kelemahan, dan dia adalah orang yang bersedia mengakui kelemahannya dan datang kepada Allah melalui dua-duanya.
Dia datang kepada Allah di dalam rumah Tuhan dan berdoa dengan segala ketulusan hatinya. Ia memohon kepada Allah supaya hikmat dan kebijaksanaan darinya menyertai kepemimpinannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berdoa demi kemuliaan Allah pun dilakukan Raja Hizkia. Ketika Raja Asyur mengepung kota Yerusalem dan dengan kasar menghina Allah, bahkan dengan angkuhnya Raja Asyur berkata bahwa Allah sekalipun tidak akan dapat mengalahkannya. Menghadapi penghinaan dari Raja Asyur, Raja Hizkia dengan penuh kerendahan hati memohon pertolongan Allah. Dalam doanya, ia tidak hanya memohon keselamatan untuk dirinya dan bangsa Israel, melainkan agar semuanya itu terjadi demi kemuliaan Allah semata. Melalui Nabi Yesaya, Allah meresponi sikap positif yang ditunjukkan oleh Raja Hizkia. Allah menjawab doa Raja Hizkia dan bangsa Israel bebas dari ancaman musuh dan dapat hidup dalam keadaan yang aman. Raja Hizkia bergantung dan berserah total kepada Allah atas semua yang terjadi atas dirinya dan atas bangsanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang Raja Hizkia lakukan menjadi contoh untuk juga kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu berserah total hanya kepada Tuhan Pencipta, Pemelihara, dan Berkuasa atas segalanya. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dan kelemahan. Tetapi Allah adalah penguasa segalanya. Hanya kepada Allah saja kita dapat bergantung dan berserah total. Karena hanya melalui Dia kita mendapat pertolongan atau solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Perlu disadari bahwa tidak semua kondisi dapat kita kendalikan. Namun Allah adalah pengendali segala situasi. Tugas kita adalah memohon dan menyerahkan segala kedaulatan dan keadilan ke dalam tangannya. Dan di atas semua itu, kiranya segala hal yang kita panjatkan hanya berfokus pada kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu pagi ini memberi kekuatan baru bagi kami. Walau intimidasi dan serangan mengepung kehidupan kami, firman-Mu ini mengingatkan kami untuk datang kepadamu, Tuhan yang menyelamatkan dan menolong kami. Bapa, tolonglah aku untuk mengungkapkan segala kekhawatiranku dalam doa. Aku menyerahkan semua masalahku ke dalam tangan-Mu, karena itu lebih baik daripada kuatasi sendiri dengan kekuatanku. Ampuni kami apabila melanggar perintah-Mu, dan kuduskanlah hati kami datang ke dalam mesbah-Mu yang kudus. Segala puji dan syukur dan kemuliaan kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menerima tuntunan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel.